Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita Al-Habib Rashid bin Yahya, Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Jamal Al-Hamid, begitu juga Kiai Zuhri Ya'qub, Kiai Zuhri, dan begitu juga yang hadir bersama kita. Masya Allah, mana yang berusaha untuk hadir ke acara ini bukan cuma kita, Pak. Bahkan tetesan air hujan pun juga pengen ikut hadir bersama kita. Insya Allah ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semuanya. Yang mana hadirin disebutkan doa ketika turun hujan, maka doa tersebut dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Maka bagaimana saat ini kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, kita berzikir pada Allah berbarengan dengan curah hujan, insya Allah ini bakal berbuah manis buat kita nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita duduk mengenang sosok manusia yang paling mulia. Tentunya tadi kita dengarkan dari Habib Jamal bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah manusia yang sangat dimuliakan Allah, dan kita patut berbangga dan patut berbahagia dijadikan oleh Allah menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ulama umatnya Nabi Muhammad kedudukannya sama dengan para nabi-nabi dari Bani Israel. Sebab tidak ada nabi setelah Rasulullah. Para ulama pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga kepada para ulama auliaus salihin yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah nyatakan bahwa ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi-nabi dari Bani Israel. Ada pernah dikisahkan bahwasanya ada satu orang saleh, ketika beliau sedang tidur bermimpi hadirin masuk ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Di situ ternyata para arwah, para nabi dan para rasul itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedang membincangkan sesuatu. Rapat cuman isinya nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul hadir. Dan yang memimpin acara tersebut, yang memimpin rapat tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu hadirin, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka itu benar-benar aku, kata Rasulullah. Kenapa? Syaitan gak bisa merubah wujudnya seperti aku. Jadi Pak, kalau kita tidur mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, ambil kabar, itu Rasulullah. Tapi kalau kita mimpi orang lain, walaupun pakaiannya Masya Allah, kita belum tahu ini orang beneran, orang soleh tersebut apa syaitan, hadirin. Kadang pakaiannya imamah, dalam mimpi kita nih cuma nyaranin, besok tinggalin sholat ya, besok jangan puasa ya. Yang kayak gini jadi percaya hadirin. Maka di sini nggak jamin Pak, kalau kita mimpi selain Rasulullah itu benar-benar wali tersebut. Makanya guru kami Al-Habib Umar pernah menjelaskan, gimana sih kalau kita tahu ini benar orang saleh tersebut atau bukan. Guru kami bilang, kalau engkau bermimpi selain Nabi Muhammad, bermimpi para aulia, bermimpi kaum salihin, maka kalau dia mengucapkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu tidak melanggar dari syariat tapi mengajak kita dekat pada Allah, maka itu benar wali tersebut. Tapi kalau dia nyaranin kita ninggalin sholat, ninggalin ibadat, melakukan maksiat, ambil kabar, jangan dipercaya, itu syaitan yang merubah wujudnya seperti wujud orang saleh tersebut. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak sanggup syaitan merubah wujudnya. Kenapa? Saking indahnya dan saking bercahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini bermimpi hadirin
masuk ke Baitul Maqdis. Dilihat para nabi dan para rasul berkumpul. Dan yang memimpin acara tersebut, yang memimpin rapat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka dia mendekat. Ketika diperhatikan, ternyata di samping kanannya Rasulullah ada Nabi Allah Musa. Samping kiri Nabi Muhammad ada Nabi Allah Isa. Dalam mimpi nih. Kalau mimpi kan bebas, Bu, ya. Jadi, kalau mimpi nggak bisa disalahin. Ya. Ente mau mimpi apa aja juga silahkan. Ya. Jadi ketika dia bermimpi, dia mendekat pengen tahu apa sih yang diobrolin para nabi dan rasul. Apa sih yang apa yang diperbincangkan. Ketika mendekat hadirin, maka dia mendengar Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Muhammad, alaysa qad qulta inna ulama ummatika anbiya bani Israel?" Ya Nabi Muhammad, bukankah kau pernah menyampaikan bahwa ulama umatmu seperti para nabi dari Bani Israel? Maka Nabi menjawab, "Bala, betul ya Musa. Saya pernah mengucapkan itu." Maka dikatakan oleh Nabi Musa, "Ya Nabi Muhammad, bukan saya ingkar. Bukan saya enggak percaya. Cuman saya pengen tahu ya Rasulullah, siapa di antara ulama umatmu yang seperti ambek Bani Israel?" Kenapa? Sebab saya, kata Nabi Musa, saya ini Nabi Bani Israel. Isa yang di sampingmu juga Nabi Bani Israel. Bahkan yang hadir kala ini ya Rasulullah, kebanyakan para nabi-nabi dari Bani Israel. Maka ya Nabi, tolong dong tunjukkan satu saja ulama umatmu yang seperti kita. Maka kata Nabi Muhammad, kalau begitu baik ya Musa. Nengok Rasulullah ke belakang, Bu. Maka Nabi memanggil Imam Ghazali. Nabi katakan, "Ya Ghazali, ta'al. Ghazali, kemari." Keluar Imam Ghazali dengan adab, dengan etika, akhlak di hadapan Rasulullah. Jalan dengan perlahan, menundukkan kepala, tidak berani memandang wajah Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad berkata, "Ya Ghazali, hadza kalimullah." Ini Nabi Musa mau kenalan sama engkau. Maka Imam Ghazali bilang, "Kalau baik ya Rasulullah," menghadap pada Nabi Musa. Nabi Musa melihat Imam Ghazali, Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihatin dulu. Diperhatiin. Oh, ini dia ini orangnya. Yang dibilang seperti kita. Ditanya, "Mas Mok, siapa namamu?" Maka Imam Ghazali menjawab, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Nama saya Muhammad. Abah saya namanya juga Muhammad. Kakek saya namanya juga Muhammad. Datuk saya namanya Ahmad. Saya dipanggil dengan Ghazali, berasal dari negeri Pus. Maka Nabi Allah Musa mau ngetes hadir. Dia katakan, "Ya Ghazali, apakah ini merupakan suatu etika yang baik? Ketika ditanya nama, kok bawa-bawa nama bapak, nama kakek? Kan saya cuma nanya, nama ente siapa? Bilang aja Muhammad, kan kelar. Saya nggak nanya nama bapakmu, wala nama kakekmu, wala nama datukmu." Maka Imam Ghazali waktu diprotes sama Nabi Musa, Bu, nengok pada Rasulullah. "Ya Nabi Muhammad, gelebek ya Ghazali. Kira-kira aneh jawab, apa jangan?" Lihat akhlak hadirin, gak berani ngomong ya. Nanya dulu apa perintah Nabi. Kata Nabi, "Ajibuh ya Ghazali." Jawab ya Ghazali. Nengok Imam Ghazali pada Nabi Musa. "Ya kalimullah, wahai Nabi Allah Musa, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, bolehkah saya bertanya dulu kepadamu?" Kata Nabi Musa, "Silahkan." "Ya Nabi Musa, kami mendapatkan kabar dari Allah di dalam Al-Quran saat engkau bermunajat pada Allah di Bukit Tursina. Saat itu kau bawa tongkat. Kali itu Allah bertanya kepadamu, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa?' Apa yang ada di tangan kananmu hai Musa?" Maka engkau menjawab, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra." Kau jawab pertanyaan Allah, "Ya Allah, ini tongkat saya. Ini saya gunakan buat bersandar. Ini juga saya gunakan buat gembalain kambing-kambing saya, dan masih banyak kegunaan dari alat ini ya Allah." Ya Nabi Musa, Allah cuma nanya apa di tangan kanan engkau. Kan bilang tongkat aja kelar, kenapa dipanjang-panjangin? Emang Allah nggak tahu gunanya tongkat? Sampai detail begitu?
Nabi Musa waktu di tes begini nama Imam Ghazali, pintar hadirin. Dia bilang, tunggu dulu ya Ghazali. Kenapa? Saya sengaja memperpanjang jawaban. Biar durasi percakapan saya dengan Allah makin panjang. Sebab kalau ditanya apa itu ya Musa, tongkat, kelar obrolan. Saya pengen ini kesempatan emas, gak bisa terulang kedua kali. Saya panjangkan jawaban saya, biar obrolan saya dengan Allah makin panjang. Kata Imam Ghazali, nah begitu juga saya ya Nabi Musa. Kapan lagi bisa ngobrol sama Nabi Musa? Kalau tadi saya bilang nama saya Muhammad, obrolan kita kelar. Tapi sengaja saya panjangkan, biar kita bisa ngobrol asik kayak begini ya Nabi Musa. Nabi Musa dengar kayak gitu senyum hadirin. Nengok pada Rasulullah sambil mengatakan, "Qal sadaqta ya Rasulullah, ulama ummatika anbiya Bani Israel." Benar engkau ya Nabi Muhammad, ulama umatmu seperti nabi-nabi Bani Israel. Hadirin, ternyata nggak sampai di situ doang. Nabi Muhammad dengan bangganya, Pak, nengok pada Nabi Musa, nengok pada Nabi Isa sambil berkata, "Ya Musa, ya Isa, afi ummatikum habar misal hada." Ya Musa, ya Isa, apakah ada ulama di kalangan umatmu yang kayak begini? Maka Nabi Musa sama Nabi Isa geleng kepala, enggak ada ya Allah. Ya Nabi Muhammad, ini khusus hanya untuk ulama umatmu ya Nabi Muhammad. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Kita pengen jadi orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Terus terang hadirin, kita sering dengar ya, kalau saat acara akdun nikah, selalu disampaikan khutbatun nikah. Nabi bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mubahim bikum umama yaumal qiyamah." Nabi menyatakan, menikahlah, perolehlah keturunan, kata Nabi. Fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah, sebab saya bakal banggakan kalian hai umatku di hadapan umat-umat terdahulu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang bakal dibanggakan Nabi Muhammad? Apakah orang yang ninggalin sholat bakal dibanggakan Nabi Muhammad? Apakah orang yang mutusin tali silaturahmi bakal dibanggakan Nabi Muhammad? Apakah orang yang melakukan maksiat bakal dibanggakan Nabi Muhammad? Kita sepakat jawabannya nggak mungkin. Lalu siapa yang bakal dibanggakan Nabi? Yang dibanggakan Nabi, orang yang rajin ibadah, yang nggak pernah ninggalin sholat. Yang bakal dibanggakan sama Nabi adalah orang yang nyambung tali silaturahmi. Yang bakal dibanggakan sama Nabi adalah orang yang menjalankan kewajiban dan sunnah. Maka jadilah kita semua hadirin hadirat yang hadir saat ini menjadi orang-orang yang siap untuk dibanggakan Nabi Muhammad. Kalau ada di antara kita mutusin tali silaturahmi, ini malam kita taubat pada Allah. Kalau ada di antara kita yang masih durhaka sama orang tua, saat ini kita taubat pada Allah. Kalau ada di antara kita yang masih ninggalin sholat, ayo pasang niat tekad yang kuat. Mulai malam ini kita qadha salat yang kita tinggalkan. Kenapa? Demi bisa menjadi orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya, kita berharap insya Allah perkumpulan ini hadirin, semua yang hadir, keluarga kita yang di rumah, insya Allah menjadi orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad. Orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Orang-orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Orang-orang yang bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Orang-orang yang bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.